Sebenarnya dari semua yang kita casting waktu itu memang pada akhirnya dari aku, dari tim produksi dari BM Studios tuh setuju kalau dari mereka tuh yang paling terbaik gitu. Karena ketika kita memasangkan mereka gitu di screen test dan itu yang paling terasa secara chemistry gitu. Karena kan kita mau menggambarkan suasana keluarga yang oleh seorang single father gitu dan dua saudara tuh dinamikanya bagaimana gitu. Dan dari Agni, Bastian sama kami itu yang paling kita merasa apa ya, secara keluarga dapat gitu. Bisa lihat sendiri tadi Kang Epi sebagai bapak tuh lovable juga gitu. Nggak cuman kayak bapak yang, karena kita memang gambarnya bukan keluarga yang kayak punya masalah sama satu sama lain nih, tapi keluarga yang baik-baik saja ternyata menyimpan rahasia. Tadi kan si Agnes cerita yang dia kunci di bawah mandi ada pawang juga. Kenapa Kalau itu saya juga lucunya baru tahu pas Agni cerita ya setelah syuting justru gitu. Dan kita nggak ada sih, tapi lokman kita kali ya udah janjian sama orang setempat, tapi sejujurnya saya sendiri nggak tahu benar. untuk menjaga tempat lokasi gitu supaya Kalau kayak gitu biasanya kita ritual paling berdoa bersama sama kumpengan gitu, dan minta izin sama yang punya tempat ya. Kalau misalnya dibilang kan kita berdampingan dengan yang goib gitu, jadi kalau mau itu baik mau itu jahat kita tetap minta izin selayaknya kita mengunjungi rumah orang gitu, permisi gitu, harus berdoa bersama. tapi ada hal-hal yang apa ya bikin Islam gitu nggak sih Selama syuting kali ini yang tidak ada yang goib sebenarnya. Yang serem lebih kayak di set nih kita memastikan bagaimana supaya semua orang tuh safe gitu ya. Paling kita udah ada main api lah, main sling gitu, jadi deg-degannya bukan soal goib tapi lebih ke soal keselamatan semua orang. nggak ada hal yang ganjil ya. Wow, mungkin nanti produser saya bisa jawab kalau soal biaya. Kalau syuting kita 17 hari. Sebenarnya lumayan banyak. Kayaknya aku nggak bisa ngitung pasti, tapi mengingat waktu kita habis picture log sampai kita selesai semuanya itu saya mungkin ukur ada 50-60 shot yang harus saya lihat gitu. Jadi bisa mungkin hampir 60%. Sudah pasti ya. Jadi untuk film pertama ini semoga menjadi peluang juga untuk kita bisa belajar, dan juga mungkin ada beberapa cerita lagi yang bisa kita angkat untuk menjadi film seperti Sopas Talu itu. Jujur ini film pertama dan nanti bakal ada lagi. Paling SPL itu aja sih, bakal ada lagi. Target ya, banyak ya. Iya, banyak. Iya, maksudnya ini aku mendapatkan testimoni lucu kemarin ketika ada orang yang nonton ini film horor yang family friendly. Susah kayak, oh lucu ya, maksudnya ini film horor tapi bisa bawa ke keluarga merenung lah untuk apa. Jadi sebanyak-banyaknya keluarga kalau bisa semoga 2 juta dulu deh ya. Tapi kalau lebih dari itu, amin. Untuk Surabaya kita sebenarnya lokasinya di Jakarta. Tapi kita membuat suasananya Surabaya mungkin gitu. Lamongan kita juga pasti sebenarnya ini ya. Awalnya kita ingin gitu, tapi realitanya tim produksi kita banyaknya di Jakarta dan lebih baik kita syuting di tempat yang bisa mewakili juga gitu. Karena sebenarnya ekstras kita tuh banyak yang dari Lamongan. Jadi kita ingin membuat suasananya nggak cuma secara look believable kalau di situ ada Surabaya, tapi suasana dari orang-orangnya gitu. Jadi ketika melalui pertimbangan produksi kita lebih prefer untuk dibanding bawa banyak orang ke sana, sementara di kota besar ini sudah banyak sekali orang bermigrasi ke sini gitu ya. Jadi kita meng-casting orang-orang yang sebenarnya bisa mewakili suasana Surabaya dan Lamongan di sini. Kalau sebagai saudara kan bener ya, semuanya dari cerita, dari teknik kamera dan lain-lain itu
jadi sesuatu yang tanggung jawabnya saya gitu. Kalau jadi art director sebenarnya enaknya saya bisa fokus dengan visual aja dulu gitu. Nah, kerja sama-sama, tapi sebenarnya intinya sama, itu soal berkomunikasi gitu antara director dan director fotografi gitu kan. Itu triangle system kan, art director gitu. Jadi sebelum ngerjain film ini pun saya sebenarnya udah pernah jadi DOP juga, pernah jadi director film pendek gitu. Jadi dan intinya semuanya adalah soal komunikasi gitu. Tanggung jawabnya jadi beda. Sebenarnya Mas Jamal cukup bebas ya untuk membebaskan bagaimana, karena kan itu dari audio ya, cerita yang mungkin esensinya orang ngebayangin tuh kayak theater of mind-nya gimana gitu. Kalau visual yang correct me if I'm wrong, tapi memang kayak dari Mas Jamal ya bayangan lu gimana gitu. Iya, betul. Karena saya juga yakin di bawah Cinema dan juga Video Studio, apalagi disutradari oleh Mas Dio, itu bakal jadi lebih bagus lagi. Tren film horor saat ini gimana? Kenapa memilih film horor sebagai Saya sendiri penggemar horor gitu ya, jadi saya sendiri tuh bukan melihat tren film horor sebagai sesuatu yang buruk gitu. Mungkin memang ada sisi yang orang mungkin udah banyak banget nih, capek miliknya yang mana gitu. Tapi buat saya itu sama aja kayak kalau misalnya kebetulan komedi yang lagi menjamur gitu, ya saya nggak ada masalah dengan film komedi. Jadi horor juga salah satu apa istilahnya koridor aja gitu untuk bercerita gitu. Jadi buat saya yang penting gimana ceritanya tuh enak gitu ya. Masih banget. Itu agak lucu karena cerita kalau soal mata gitu ya. Jadi kita udah banyak banget melihat film horor dengan treatment soft lens yang hitam atau merah atau apa. Saya malah terinspirasinya dari kucing saya gitu. Jadi pernah suatu malam saya pulang gitu, rumah masih gelap banget gitu. Saya juga mungkin capek banget gitu, jadi tiduran aja langsung di ruang tamu. Nah pas di ruang tamu tuh saya ngelihat ke arah koridor, kan di rumah saya ada kayak koridor gitu. Tiba-tiba gitu ada mata nyala gitu, kaget kan saya gitu. Apaan, ternyata pas datang lucu kucing saya gitu. Jadi kayak kok bisa serem juga ya gitu. Terus itu menjadi inspirasi untuk film ini gitu. Gimana kalau ketakutan itu kita dapetin dari perasaan-perasaan lagi diliatin dari sebuah ujung gelap atau apa gitu.